Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala as-sakinata fi qulubihil mu'minun liyazdadu imana ma'a imanihim wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, di dalam pertemuan majelis kita ini tidak terlepas sesungguhnya ini adalah bahagian Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya hak ataupun punya iradat untuk mempertemukan kita di dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Kedua-duanya ini tidak lain, Allah itu menyatakan dirinya. Kita ini nyeritakan menyatakan dirinya, artinya segala puji itu hak miliknya Allah. Berbicaranya segala puji hak miliknya Allah, jangan kamu kaji di dalam sudut syariat ataupun sehari. Di dalam sudut hakikat, kita ini maknanya dak kati. Yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kami dalam hal ini menyampaikan segala puji itu hanya milik Allah itu sendiri. Timbul kaki pertanyaan kepada kita, yang mana milik Allah itu? Yang mana milik Allah? Kukira secara tatapan keindividuan kami, sekujur tubuh kita ini bukan milik kita. Coba kita berpikir, maksud aku. Dinjuknya anggota tubuh fisik kita ini, ya kan? Dia berperan aktif galau. Seluruh panca indera yang ada kita ini berperan aktif. Ya. Artinya yang buat peran aktif panca indera kita ini milik Allah. Percuma sekujur tubuh, kalaupun tidak kate, Allah yang mengizinkan itu. Nah, artinya spontanitas pada saat ini kita ini dalam izin dan puji Allah itu sendiri. Maknanya kita bergerak ini ya bukan kita yang gerak. Itulah kalau kita sambungkan itu kudrat. Nah, ya. Kudrat itu ada di kita, nyata di kita. Cuman dia tadi kembali yang punya hak milik kudrat itu adalah qadirun. Nah, qadirun ini yang kita kata milik Allah itu kan, kenyataannya di kita. Nah, artinya Allah itu menyatakan dirinya pada kita. Ya. Bukan berbentuk-bentuk diri dia ini. Ya. Masing-masing kita inilah maki kalau. Nah, kalau bahasa umum tasawuf, dia bertajalli kepada kita ini. Arti bertajalli itu dia tadi menyatakan. Mungkin kamu tidak percaya dia nyata, kumbek cara kita ruang lingkup penemuan lapangan. Ya.
Masin itu bertajalli dengan garam. Tidak? Tahu kalau garam? Tahu. Tidak? Iya, ada. Itu bakso kita lapangan. Ya. Kiro-kiro yang aku maksud ke, si garam itu tahu tidak dengan masin? Garam, kiri tahu ini nak. Tahu mantolnya kemana nih? Sampai saat ini penelitian ilmiah kami tidak pernah wong itu beli masin. Pasti beli garam. Begitu garam ada, masin melo dak? Ya melo. Nah artinya yang masin itu bukannya garam sebenarnya. Yang beli garam itu tahu di masin. Nah itu cara, jangan kamu budi. Gak juga kamu garam itu yang beli garam itu yang tahu di masin ini. Nah, jadi aku tuh maksud cara memahami Allah bertajalli itu ya kan. Padahal yang kami maksudkan bukan sekedar bentuk amsal itu baik. Artinya berfungsinya jasad kita ini itu menunjukkan tajalli Allah itu sendiri. Makanya difungsikannya seluruh fisik anggota kita ini punya peran masing-masing. Maka secara kesimpulan kepada kita, nah inilah Allah Subhanahu wa taala memuji kepada diri dia dewe. Kalaupun dia memuji diri dia dewe, nah artinya dak kati yang ada terkecuali Allah itu sendiri. Nah ini tuntutan kita, jalan tauhid. Kenapa kita tadi ngubris masalah tauhid? Kita sama-sama sharing kami maksudnya. Kalau belajar pakai aku ni lah bahasa kita ngelotok pakai. Tak kati tauhid itu cayolah kamu. Enggak. Tapi kalau belajar tauhid pasti pakai melo. Syariat tadi melo. Ibaratnya kita tadi ada rasa di kita kurang masin tambah garam. Nah itu baik. Nah garam itu adalah pekenya, hakikatnya masin ini tidak kati bentuknya. Memang tidak baca kita tatap dengan panca indera, tidak baca kita pegang dengan tangan, ya dah. Tapi pasti ada. Nah inilah keyakinan, inilah tauhid sebenarnya. Sebenarnya kita tidak tahu tauhid, dia masih tauhid sebenarnya. Tapi oleh karena suku cadang, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlengkapan fisik tubuh kita dapat berinteraksi sampai saat ini lah sekian puluh tahun kita pakai. Ya. Dulu malang melintang, mujur malang jola galo. Alhamdulillah kita terpikir banyak hari. Nah dari kilas balik inilah kita tadi baca introspeksi diri kita. Nah artinya kekuatan tuntutan tauhid ini dia tadi menyatukan diri dia bertajalli kepada kita. Nah artinya tak kata yang nyatu. Yang nyatu itu adalah Allah itu sendiri. Nah timbul pertanyaan di dalam sebuah hadis. Sama-sama kita berpikir. Ya. Ma zohartu lisai'in ka zohartu fil insan. Nah aku tidak nyatu pada tiap sesuatu, tapi nyatu aku pada manusia. Ini yang jadi dilema kita untuk supaya kita menjadikan buah pikiran. Aku tidak nyatu pada sesuatu. Nyatu aku pada manusia. Yang jadi pertanyaan itu manusia itu apa dia? Kita sama-sama berpikir, selama ini pemahaman aku inilah manusia, ini benar tak? Rasaku rato-rato mendulu. Rupanya bukan ini nih. Gerobak manusia. Perlengkapan manusia. Makanya manusia itu kalimat tajalli, tajalli itu bimano itu adalah menunjukkan dia, karena dia menunjukkan dia, inilah menunjukkan yang dikatakan sifatnya Allah. Kan? Setiap sifat itu kita yakini tidak pernah berpisah kepada yang menjadikan sifat. Itulah yang kita katakan zat Allah itu sendiri. Jadi sampai saat ini yang kita maksudkan secara bersamaan
Kita tadi benar-benar mengesahkan Allah karena perangkat Allah itu lagi nyatakan kepada kita sebagai pengaku yang kita selama ini adalah manusia. Nah nyata tak kepada kita, ya kan? Nah kenyataan ini tak bisa kita utara ke bahasa kita nak ditunjuk mak ini tidak, cuman kita dewe. Cuman galak gawi kita dewe inilah yang galak bahasa kita kebablasan. Makanya tuntutan kita ini bukan artinya untuk mencapai satu kelebihan, bukan tidak galak lebih. Bukan mencapai satu kepintaran, bukan tidak galak pintar. Kena lado kalau ada. Artinya untuk mencari kesadaran diri kita. Nah berangkat dari hal yang demikian, ya, ajaran ini sesungguhnya ini yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal tadi yang kami katakan tuntutan secara syariah ataupun syariat, tuntutan yang dikatakan tauhid an-ba'nu hakikat. Makanya pemisal ke tadi garam dengan uya itu kan tidak pernah garam dengan uya. Garam dengan masin tadi tidak pernah berpisah. Masin itu kita misal ke hakikat, garam itu misalnya syariat. Ya. Nah kita ini kepada kita mah itulah hakikat ini tidak terpisah yang mengkoordinatori segala fisik dan tubuh kita. Nah artinya kalau kita mbek sebelah salah. Salah satu artinya tidak usah kita pilih. Maka itu Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadisnya yang sangat relevan kita ingatkan, hakikatun bila syariatun atilatun. Syariat tanpa hakikat ya, putus. Wal hakikatu bila syariatun batilatun. Bersyariat tanpa hakikat, tanpa tauhid, tanpa berakidah, maka dia tadi batal. Jadi batal dalam hal ini bukan batal dipakai pacak kita ulangi, pacak kita tampel, pacak kita foto, bukan. Batal uji tauhid ini kita tadi maki barang wong dak dirawat. Itu baik. Jelasnya dak. Maki barang wong tidak dirawat itu misalnya kan karena kita ini wong galau dinjuknya galau pakaian ya. Tidak kita urusi, tidak kita rawat, ini yang dikatakan batal ini pakai nak ditampal mulu 3-4 kali batal itu ngadu kebacaan gitu. Nah, ya itu aku dulu bukannya kamu, insyaallah kamu tidak. Nah oleh karena itu apa yang dikehendaki secara tutup poinnya wa in tajamma'a bainahuma faqad hakikiyun. Artinya kamu himpunkan kedua-duanya. Inilah yang sebenarnya. Mana kita nak menghimpunkan? Mustahil jasad kita ini bergerak. Nama itu udah secara bahasa lapangan. Tak kena do mulut aku ini bersuara. Tak kena do telinga bapak itu dengar suara aku. Sementara yang nyampe ke suara aku ke telinga kamu itu apa dia bentuk kabelnya? Apa ada arusnya? Bahkan kalaupun nak ku manage secara tak kena do suara aku dewe ini kamu banyak-banyak ini kedengeran galau-galau aku. Nah itu caranya. Nah artinya yang kami maksud ini, yang kamu dengar itu bukan suara aku ini. Itu cara kita nunjuk, cara kita nampak kegiatan, bukan suara aku. Yang buat suara aku ini, masin tadi yang kamu baca, itu jingok yang kamu dengar itu, bukan garamnya. Tadi garamnya dua macam, ada kasar, ada halus, ada kemasan besar, ada kemasan kecil. Nah oleh karena itu kalaupun mustahil artinya kita pacak berbuat, pacak beraktivitas apapun profesi gitu.
pastilah di dalam hal itu kita meyakini di dalam hati kita, oh nyato ya, nyato dia tadi. Nah ajaran inilah yang selalu bahas awali dengan apa? Tasdiqum bil qalbi. Kita tasdikkan sebenar-benarnya di dalam hati. Wal amal bil arkan. Kita lakukan dengan seluruh anggota kita. Wa iqrarum bil lisan. Kamu sebut dengan lidah. Jadi perwakilan hati ini taruhlah kalau itu cerita masalah hati ini lah menyatukan pula dengan lisan. Hati ini juga lah menyatukan dengan perbuatan. Nah artinya lisan ini tidak baca ngomong, anggota tubuh kita ini tidak baca bergerak kalau tidak dengan hati. Itu cara kita tadi nak mendekat ke paham. Kaget naik bukan mak itu baik. Hati ini apa fungsinya? Nah oleh karena itu kita maju kitab dalam hal ini sedikit. Di dalam hal Allah bertajalli. Nah Allah bertajalli ini, kalaupun kita sinonimkan dengan bahasa kitab di sini, ini yang diistilahkan dengan suhudul wahda fil kasro. Suhudul wahda fil kasro. Suhudu sahada yashidu suhudan. Artinya menyaksikan. Ya, menyaksikan. Apa yang kita saksikan? Menyaksikan wahda. Wahda itu kesudahan. Satu diantaranya kesudahan af'al. Kalau dulunya. Ataupun pemahaman af'al. Karena af'al itu dari trik metode tauhid kita. Ialah tauhidul am'al. Am'al itu perbuatan. Perbuatan itu dalam arti kata, kalau secara sempit diri kita ini tidak pacak berbuat, ya, tidak pacak beraktivitas. Ini wahdatul amal maksudnya. Begitu ternyata kita ini pacak berbuat, pacak beraktivitas, ya. Mensuhudkan tidak kita? Itu pertanyaan. Makanya di dalam tauhidul af'al itu ada 2 poin kata yang bisa kita ambil secara kesimpulan. Pertama tentang mubasyarah. Mubasyarah itu bermakna bersamaan. Ya. Di dalam teks awal, bab yang awal dimbek contoh. Bersamaan itu ta'ubanyo laksana kita megang pena, ya, megang pena itu langsung kita nulis. Tapi lah jarang Pak yang main megang pena. HP. Bener gak? HP. Bersamaan ini. Nah sekarang yang saya katakan bersamaan itu kamu saksikan tangan ini yang berbuat. Tangan ini yang bergerakkah ataupun hati kamu yang membicara menyatakan di tulisan hati tersebut. Nah artinya bersamaan. Makanya Rasulullah SAW dengan tegas dan jelas mengatakan la tataharraku zarrotan illa bil, tidak bergerak satu zuro terkecuali Allah. Nah ini yang kami katakan suhudul wahda fitasro cara apa? Itu yang dikatakan wahdatul af'al. Yang kedua mubasaro. Mubasaro ini awalnya tadi kita, ya kan? Kemudian apabila dia tadi terlepas dari kita, kemana yang kita lepas ke tadi? Misal kita ambil dari firman Allah wa ma romaita iz romaita walakinna roma, ya.
Kalau asbabun nuzulnya itu tatkala melempar Muhammad ini. Pada waktu itu Muhammad itu dapat instruksi alias teguran. Hai Muhammad, bukan tangan kau yang lempar. Itu adalah kekuatanku. Jadi bukan tangan yang lempar. Termasuk yang nulis tadi bukannya tangan. Yang gerak ke tangan itu. Nah artinya kalaupun yang gerak ke tangan itu, kiro-kiro tersuhud dak kita. Terperhati dak kita. Bukan sekedar nulis itu baik Pak. Nyekel rokok, nyekel mancian, ngangkat cangkir. Ya, sudah itu ngelepas ke rokok, ngelepas ke cangkir. Masih tetap Allah itu sendiri. Itu wihdatul amal. Nah kita ini dalam arti kata memahami ini berangkat dari wihdatul amal, kemudian wihdatul asma, wihdatul sifat, wihdatul zat. Maka itu dirangkum dalam kemasan ini suhudul wahdatil kasro. Menyaksikan yang satu di dalam yang banyak. Menyaksikan yang satu. Kesuan Allah. Kalau satu uji bahasa kita masih baca itu. Satu di dalam hal ini berangkat dari kata ahad. Ahadah. Ahadah itu so. Artinya secara akumulasi kesuan Allah itu telah ada di kita saat ini. Tinggal kita nyus luhurnya. Maka ibadi ani pak ini kori. Apabila kamu nanyakan tentang aku, man, katakanlah aku tadi dekat. Nah Muhammad yang dikongkonnya ini. Jadi kedekatan ini dalam arti kata kita masuk itu ini dekat ini kan. Ini dipikir lagi maksud aku. Dekat bahasa kita ini ada pangko lepas, ada pangko jauh. Dekat itu kadang deng berduit, deng buntu jauh. Nah dekat itu bukan mah itu sebenarnya, bukan mah itu. Nah pengertian dekat ini dia tadi ada bisa, makanya aku balik lagi dengan bahasa ilmiah. Pernah bisa ada masih dengan garam itu. Nah itu baliklah ke vokal misalnya. Pernah ada terbisa? Pernah. Nah kalaupun dia dekat dalam arti kata di sini, apa perlu nak kita panggil? Apa perlu nak kita sebut? Ya, cuma nak paham dulu. Diserang deh. Kapan teman terpanggil-panggil itu tidak paham itu, artinya jauh. Ini cara kita memahami dikatakan suhudul wahdatil kasro. Jadi kita pandang yang banyak sesuatu ini banyak kan, sesuatu kejadian-kejadian ini banyak. Banyaknya ke sesuatu dijadikan ini apa gunanya bagi Allah? Supaya kita berpikir, supaya kamu tadi cepat tahu yang buat itu tuh, yang mesak itu, yang hidup itu, yang ngandok itu tuh Allah. Ya, tapi bukan yang pecah itu tuh maksud aku tuh. Cara kita memikirnya tuh kan. Makanya kita berpikir tuh maksud aku tuh jangan pendek akalnya. Jadi istilah aku, kapan mandang sesuatu tuh terpandanglah kepada yang menciptakan sesuatu. Jadi kalaupun kita berangkat kalimat tauhid, tidak kena adonian suatunya do kan. Pasti ada yang ngado punya. Nah yang ngado punya ini yang nak kita suhud ini sebenarnya sesuatu itu kadang hilang.
kadang kadang masuk itu habis. Yang si dia menciptakan tidak ada hilang-hilang. Aduh terus. Dak kamu rurui dia aduh kamu rurui tambah nyato. Rejola kita. Dak kamu rurui dia tetap ada. Kamu rurui dia lebihnya nyato. Itu maksudnya. Nyatonya di mana? Itulah yang tadi ma zohartu lisain ka zohartu lisan. Aku tadi tidak nyato pada sesuatu, nyato aku di manusia. Jadi kapan kita tadi Allah itu nyato di kita, artinya diri kita ini maknanya dak kati. Punya jeda waktu, punya alami perubahan, dulu ganteng, dulu cantik, dulu belaga, nyari ganteng cantik belaka, itu lagu yur so. Benar, kadar luarsa, dulu ilmu, gigi rapet, mata terang, kuping basok itu jelas. Aku tuh bukannya cerita, ngajak berpikir, artinya bukan punya kita. Nah itu maksud aku, punya siapa? Nah ini cara kita nanya punya itu. Begitu aku yakin, tidak galak. Pada terus, nak galak terus. Nah, galak ada kalau ngaji nih. Jadi artinya cara kita tadi nuduk ke temperatur kesadaran kita tadi. Nah, karena apa? Ini maksud aku faedah definisi yang kita kata ke uji nabi lah Allah wala itu jangan disebut lah Allah wala itu nah. Kalau Allah kayak itu buat apa cara Tuhan? Lama Tuhan baca tubuh. Tidak pikir-pikir siapa maca, malu sebenarnya. Jadi uraian suhudul wahda fil kasro arti. Nah tinggal kita tadi apa menyaksikan, apa disaksikan, apa menjadi saksi. Tidak usah kamu pilih, pakai lagalo. Nah kamu nak pilih salah. Itu tuh cara redaksi tagnya baik. Kita ini galak terbelinger nak ngemek tag redaksinya baik oleh karena nak peci belaga tadi itulah galak terkecoh. Artinya pandang yang satu di dalam yang banyak. Lalu sunyilah. Ya. Jadi kalau kita mandang yang satu kepada yang banyak, merenung, perhatikan. Ya. Kita tadi baru sudah berzikir. Kalimatnya sama, suaranya sama. Ya. Sebutannya sama. La ilaha illallah. Ya. Sama. Kira-kira tak kala kita rotip sama, kamu temu gak nih yang sama? Pun kamu nyingok sikot-sikot lain gak lo? Lain gak lo? Sebutannya sama, ucapannya sama, suaranya juga sama. Tunggu sama. Apa di sini baik? Pikirlah. Apa kita turun kaki? Masih ada? Apa balik ke rumah kaki? Masih ada? Ini cara pengamalan langsung penghayatan. Nah artinya Allah itu qaim yang diistilahkan bahasa kita di dalam kaidah sifat 20 bahwa Allah itu kekal. Bako bagi Allah. Sifat bako. Artinya dia tadi terus menerus satu. Jadi wajar Tuhan itu ngomong fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu itu ngadep? Nah, di mana kamu ngadep? Ya. Di mana ini masalahnya? Pertanyaan ini. Ya. Pertanyaan Tuhan ini di mana kamu ngadep? Ya. Artinya bukan sudut pandang tempat. Kapan di mana tuh ya? Artinya di mana-mana. Kapan di mana tuh kamu nak cari. Kapan mencari sesuatu dia
sesuatu tidak empat. Kalau sedangnya di mana? Kau nyebut di mana tuh? Di mana? Sadang bermula aku itu tertinggi dan terlebih tinggi. Awas, ini pecahnya lancar, hati-hati. Bermula makom bako. Jadi makom ini bako. Ya. Makom itu jangan kamu peci ke bahasa kita tuh kedudukan bukan. Makom itu dalam Korena bahasa koma. Ya. Apa arti koma? Berdiri, pendirian. Keyakinan bahasa kita. Jadi pendirian kita itu maksudnya koma, makom tadi kan. Cuman bahasa kita, galak kita kecer cerita ini kan, makom itu kadang nak nyari makom. Bahkan kalau tidak dikata ke makom, kalau bahasa orang ini makam. Kapan makam ini tempat, makom pun tempat. Nah makam itu kalau bahasa orang ini nyari lahan kuburan. Enggak, oh itu makam sianu. Itu kalau diplesetkan mangkonyo cerita opini setiap kalimat itu setiap sudut pandang pada ditemukan. Nah kadang kita terkecoh. Nah arti makom itu dalam arti kata ketetapan hati kita, suhud hati kita, ya kan? Tidak ada yang lain di dalam hati kita, hanya Allah. Itu sebutannya maksud aku tuh. Aku tidak dong ngajak nyebut mah itu. Mak mana kita nak bukti kinyo? Cara kita sama-sama mentasdikan kepada kita mensuhudkan di dalam hati kita tadi taruhlah Allah. Mak mana kamu baca nyebut Allah? Oleh karena kita tadi di dalam ilmu sifat kita tadi punya sifat hayat, ya kan? Nah hayat ini dia tadi mengaktifkan 5 anggota, 6 anggota. Ya. Kalaupun kita sama-sama ngeroscek ya, apalah bentuk hayat? Apalah bentuknya hayat? Gila kamu nyari bentuknya. Cuman jangan tak gila mai. Terus serang baik. Cuma dalam rusak wo. Ada yang tahu menunjuk tangan. Apa dia bentuk hayat? Ya. Cuman secara penelusuran bentuk hayat itu dia tadi bersandar dengan apa? Kudrat, kuasa nyekel, kuasa berjalan, ya tak? Kuasa nyingok, kuasa ngomong, kuasa dengar. Artinya kita tidak baca tentukan apa dah bentuknya, tapi alamatnya harus kita tahu. Nah itu maksudnya kan. Nah alamat juga lo ini. Nah balik lagi yang yang dikata suhud tadi kan itu cara jenjang kita berpikir kepada kita. Artinya cara kita mensuhudkan di dalam keseharian kita. Hayat di dalam konteks sifat artinya meran aktif ke 6 sifat yang ada di kita sama baik. Makanya kita tadi dalam arti kata Tuhan tadi ngenjuk ke kenyataan dia dalam kata sifat. Itu cara kita nak mensuhudkan, tapi maksud kami itu nak nemu ke pendirian tadi kan, pendirian lagi. Maka jelas di situ ada hadis udah mengatakan mungkin yang sangat sering kita ungkapkan la tataharrukul jasad illa la tataharrukul illa billah. Ini secara dari bawah tidak dunia melainkan dengan itu. Nah itu tadi hanya
Ada yang baca Umar baca. Artinya kamu langsung maksud aku itu apa? Suhud gitu. Artinya hidup ini hati-hati Pak. Yang begawi jahat ngawa hidup, begawi baik ngawa hidup. Awas. Ini hukum maksud aku itu kan. Bagi hidup tadi tak kata hukum. Oh kenum yang punya hidup ini tuh hukum. Makanya kita pandai-pandai lah. Maka hukum tadi dalam arti kata aturan. Nah aturan di dalam tauhid ini artinya kita memperhatikan yang ngatur kita. Mana yang ngatur kita? Hayat. Jangan berneko-neko maki hayat ini. Ya. Jadi tidak sana kita akui kita makompan untuk bakok-bakok hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'aitu say'an wa ra'aitullah fi. Ma ra'aitu say'an illa ra'aitullah ma'ahu. Itu yang kata tadi. Zuhur dan fajar. Apa artinya? Tiada aku lihat akan sesuatu melainkan padanya aku lihat akan Allah sertanya. Nah, ya, ini teknya ya. Kamu pahami, tak ada serta-serta gitu tuh. Kapan serta-serta itu cerita tuntutan, pahamnya tak serta-serta. Dia tak ketika kebutuhan dengan kita. Cuman kita nuntut tadi ya mau tak mau. Ada kalimat yang tersirat lagi dalam itu. Ini yang harus dipikir. Nah, inilah yang galak diminta tuh. Artinya kapan beserta tuh belum habis gitu tadi. Masih tergantung, masih ada andil kita walaupun sedikit. Kapan ada andil kita pasti ada rasa. Nggak sampai di situ tidak ada rasa lagi. Kapan masih ada rasa tuh baru rasa-rasa. Nah, habis kenian segala rasa itu dah. Memang tak baca, yang habis gitu dah. Cuma pahamnya kena aku dah mendekati rasa lagi mak mano pula. Ini cara bongkar pasang. Aku tuh ngulur riba yang ngajak berpikir. Jadi di sini kami ulangi kalimat yang tadi, ma ra'aitu, apa-apa yang aku lihat. Ya. Ini taruhlah cara-cara tanazulnya ke kita, apa-apa lah yang kita jenguk. Apa-apa wae kita jenguk. Sayan akan sesuatu. Jadi itu aja tadi, kita ini nengok sesuatu ini lah. Cuman di dalam arti kata kita punya dalam arti kata simpenan sinyal tadi sesuatu ini menentukan. Nah itu ya. Yang kita katakan bukan sesuatu. Itu keyakinan tadi yang dikatakan suhudul wahdah bil kasrul. Karena waro'aitu dan aku lihat Allah ma'ahu beserta, masih beserta juga cara redaksi pengantarnya kan. Cuma kita tadi di sini dikatakan waro'aitu ma Allah, kita nyengok tadi beserta Allah. Nah artinya kita dalam arti kata mengambil kemasan kesimpulan itulah yang ditegaskan oleh hadis Allah Subhanahu wa taala yang istilahkan hadis kursi. Wa man nazara ya ila sayin walam yarallah bahwal batil. Barang siapa memandang sesuatu. Nah, ya kan? Memang diajaknya sesuatu ini sebenarnya. Mana pula kita nak transaksi lah. Cuma nak ditinggal ke pemahaman sesuatu, mana lah kamu? Barang siapa memandang sesuatu tidak terpandang kepada Allah, batal. Batal. Jadi kita tadi di kongkonnya pandang sesuatu. Mana sesuatu? Sesuatu galau. Maka
sesuatu ini artinya fasilitator, jembatan supaya kita kenal kepada yang bukan sesuatu. Sesuatu ini tidak kati arti sama sekali bagi Allah. Mun bagi kita ini idola yang pertama. Tidak kati sesuatu ini tiko jalan kemana-mana tidak pacak datang. Nah tapi bukan menjadi tolak ukur itu keyakinan, karena apa kan ngomong kita ini oknumnya kalau apa dia pemaki kalau. Kapan pemaki emang sudah aku tuh pasti kita tadi nyebar ke muda lemak. Muda lemak mah itulah pulau. Jangan usah ngajak uang muda lemak. Dosa itu tangkap kawan. Jadi di dalam hal ini penyegaran ataupun penggumbrisan ataupun pendobrakan semangat kita, jangan bahasanya di situ tadi kita tadi lemah semangat dan lemah tujuan, sehingga kita tadi dalam ruang lingkup ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.